الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أكرم أنبياء الله وأجل رسله سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، وأصحابه الغر المحجلين، وعلى الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada semua jamaah yang hadir di masjid yang mulia ini. Marilah senantiasa kita meningkatkan dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dipesankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian kembali kepada Allah kecuali menyandang ketakwaan, kecuali menyandang keimanan, kecuali legowo dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ini sekarang berada di hari yang sangat mulia, hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Rasulullah berkata bahwa tidak ada hari yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala buat hambanya untuk beramal soleh dari hari pertama 10 Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini hari yang sangat disukai sama Allah buat hambanya untuk beramal soleh. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Bagaimana kalau orang tadi, maksudnya di lain bulan Dzulhijjah, beramal soleh? Apakah tidak diutamakan sama Allah? Kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Meskipun dia berjihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma la yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali kalau orang tadi pergi berjihad dengan dirinya dan hartanya kemudian tidak kembali apa-apa, gugur di peperangan dan semua hartanya sirna. Inilah keutamaan bulan Dzulhijjah, khususnya 10 hari di bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Disebut apa? Syahrul Dzikr, Syahrul Haram, Syahrul Dzikr, bulan yang suci, bulan berzikir. Kata Rasulullah, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyaklah di bulan Dzulhijjah ini, khususnya di 10 hari pertamanya, berzikir kepada Allah, membaca tahlil, membaca tahmid, membaca takbir. Terus amalan apa yang disukai sama Allah untuk kita kerjakan di bulan Dzulhijjah? Ma'asyiral muslimin, tentunya amalan apa saja selama itu adalah amal soleh. Mau bersedekah dilipat gandakan sama Allah, mau tadarus, mau ngaji, mau sholat sunnah, mau puasa, semuanya dilipat gandanya. Yang paling afdalnya tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah itu lebih afdal daripada hari di bulan Ramadan. Tapi malamnya tentu bulan Ramadan lebih afdal dari tanggal 9 Dzulhijjah malam. Kenapa? Karena di malam Ramadan ada Lailatul Qadar dan para malaikat turun. Itu di malamnya. Tapi kalau harinya 9 Dzulhijjah adalah hari yang termulia sepanjang tahun. Ma'asyiral muslimin, itulah anjuran untuk kita ambil kesempatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal amal apa saja. Tapi yang ditekankan sama Rasulullah untuk apa? Untuk berzikir, memperbanyak zikir, khususnya di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Terus apa? Fadilah zikir. Zikir itu fadilahnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang itu berzikir, Allah ingat kepada orang itu. Kata Allah, fadhkuruni
adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ingatlah kepada aku kalau kamu wahai hamba ingin aku ingat. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu tidak ingin saya perhatikan, tidak ingin saya ingat, tidak ingin saya beri rahmat, ya lupakan aku, kata Allah. Nasullaha fanasiyahum. Orang-orang itu melupakan aku, kata Allah. Maka secara otomatis Allah juga melupakan mereka. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi kata Allah, kalau hambaku ini mendekat, Allah menjadi dekat. Kalau hambaku ini ingat aku ingat dia. Kalau hambaku ini menolong agamaku, aku tolong hambaku. Ini jadi rumusnya. Bukan Allah yang harus mendahului kita, tapi kita mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan tanya kenapa Allah berbuat begini, tapi hamba ditanya sama Allah, kenapa kamu berbuat begini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para anbiya mengambil kesempatan emas ini, selalu berzikir dalam hidupnya, siang dan malam menggunakan waktunya untuk berzikir kepada Allah. Karena berzikir itu pembuka pintu rahmat. Jadi manusia ini sama Allah dikodratkan untuk bekerja di muka bumi, untuk berusaha. Tapi usaha itu belum tentu membuahkan hasil kecuali setelah dirahmati dan direstui sama Allah. Orang yang suka berzikir akan diberi apa sama Allah? Diberi taufik. Apa taufik itu? Orang Indonesia mengatakan apa? Restu. Jadi berbuat, pernahkah kita merasa suatu hari kita bekerja keras tapi hasilnya sedikit? Di lain kesempatan kita berbuat sedikit, hasilnya menakjubkan. Di saat kita berbuat sedikit, hasilnya menakjubkan. Jangan salah faham, jangan mengira bahwa diri kita ini hebat. Di saat itulah Allah menurunkan taufiknya kepada kita. Allah menurunkan restunya kepada kita. Dan restu itu akan selalu dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang suka berzikir. Suatu hari kaumnya Nabi Nuh mengeluh kepada Nabi Nuh. Ladangnya kering, tandus, hewan-hewan ternaknya kurus karena tidak ada rumput. Apa kata Nabi Nuh? Kembalilah kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Kata Nabi Nuh, kalau kalian bingung sudah berusaha hasilnya enggak ada, koreksi hubungan Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak istighfar. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian memperbanyak istighfar, Allah akan mengguyurkan hujan. Allah akan apa? Membuat tanaman-tanaman kalian ini panennya memuaskan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Bukan hanya itu, dilimpahkan harta kepada kalian, anak kalian diperbanyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Plus sungai-sungai dilancarkan, kebun-kebun diindahkan. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Kenapa engkau wahai manusia, kata Nabi Nuh, berat mengagungkan Allah sedangkan manusia itu menyaksikan bahwa alam semesta ini adalah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, begitu para anbiya. Nabi Musa diutus sama Allah ke Fir'aun, melihat besarnya kerajaan Fir'aun, kejamnya Fir'aun. Nabi Musa memohon agar saudaranya Harun, Nabi Harun ini kakaknya Nabi Musa, tapi Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Harun, untuk dijadikan apa? Dijadikan menterinya Nabi Musa, asistennya Nabi Musa. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi shdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Kata Nabi Musa, wahai Allah, karena Nabi Musa waktu kecil diberi api sama Fir'aun, akhirnya kena lidahnya dan agak pelat. Kata Nabi Musa, wahai Allah, jadikanlah Harun asistenku untuk menghadap Musa. Kenapa? Supaya aku lebih kuat. Tujuannya apa? Kalau lebih kuat, kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, supaya kami senantiasa bisa bertasbih kepadamu. Begitulah para anbiya. Nabi Yunus alaihi salam diutus kepada kaumnya. Kaumnya tidak beriman. Akhirnya dikasih tahu sama Allah bahwa kaumnya ini akan dibinasakan sama Allah. Alias apa? Kalau sudah azab akan diturunkan, alias tidak akan beriman. Ditunggu sama Nabi Yunus,
azab ini tidak turun-turun, ditinggal sama Nabi Yunus. Ditinggal hijrah. Wa dhannuni idh dhahaba mughadhiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Nuh meninggalkan sebagai nabi, tidak boleh meninggalkan kaumnya meskipun tidak beriman. Nabi harus sabar kecuali setelah mendapat mandat dari Allah. Tapi pikirannya Nabi Nuh, sudahlah, mungkin tidak akan beriman dan tidak akan ditegur sama Allah. Fadhanna alla naqdiru alaih, kata Allah. Nabi Nuh mengira tidak akan saya hukum gara-gara beliau meninggalkan kaumnya, maka sama Allah dihukum. Bagaimana hukumnya? Dimasukkan ke dalam perutnya ikan. Tapi baru masuk perutnya ikan, fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hanya itu Nabi Nuh berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Allah, falaula kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus tadi bukan orang ahli bertasbih, maka hukuman saya tidak saya cabut, kata Allah. Saya tetapkan sampai hari kiamat berada di perut ikan. Tapi karena fadilah berzikir, karena fadilah membaca tasbih, membaca subhanallah yang selalu dibaca sama Nabi Nuh, maka dimaafkan sama Allah dan dikeluarkan dari perut ikan. Fadilah. Ini baru fadilah membaca subhanallah. Belum fadilah membaca la ilaha illallah. Belum fadilah membaca Allahu Akbar. Ini baru membaca tasbih. Bagaimana Allah memudahkan jalannya. Ini suatu hal yang sangat besar. Apa sih artinya bertasbih itu? Mensucikan Allah. Apa maksudnya mensucikan? Mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan, dari perbuatan-perbuatan yang tidak sempurna. Jadi di saat manusia itu mengatakan subhanallah, maha suci engkau ya Allah, dalam apa? Dalam perbuatanmu dan sifatmu. Berarti apa? Sifatmu ini maha mulia dan perbuatanmu maha sempurna. Jadi kalau seorang manusia, seorang yang beriman suka membaca tasbih secara tidak langsung, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau ini maha mulia sifatmu dan maha sempurna perbuatanmu? Saya berusaha sebagai makhluk, sebagai khalifah, kau perintahkan saya untuk bekerja, saya bekerja. Tapi kemuliaan tetap ada pada dirimu, kesempurnaan tetap ada dirimu. Maka sempurnakanlah perbuatanku dan kabulkanlah hajatku. Karena semua ini tidak akan menjadi sempurna kecuali karena engkau. Itu arti subhanallah. Secara tidak langsung memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kesempatan. Jadi berzikir ini bukan di 10 hari Muharram saja, di kapan saja. Itu yang disukai sama Allah. Allah mensifati siapa orang yang dijuluki ahlu zikr. Ahlu zikir itu orang yang selalu berzikir sama Allah. Kapan saja, di saat dia tidur berzikir, di saat dia duduk berzikir, di saat dia berdiri berzikir. Katanya Mujahid, seorang tabi'in, manusia itu tidak tergolong menjadi orang ahli zikir kecuali dia selalu mengingat Allah saat dia duduk, saat berbaring, saat berdiri, kapan saja. Kecuali waktu masuk ke kamar kecil. Rasulullah selalu berzikir. Waktu masuk kamar kecil, keluar merasa berdosa, berdoa Rasulullah, ghufranak, ya Allah ampunilah aku. Maksudnya apa? Gara-gara saya masuk ke kamar mandi, saya tidak bisa berzikir kepadamu, merasa bersalah. Rasulullah SAW selalu menggunakan waktunya untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang munafik, kata Allah, orang munafik itu bukan tidak berzikir sama Allah, orang munafik itu juga berzikir sama Allah, tapi zikirnya sedikit. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah, orang munafik ini ingin mengkelabuhi Allah, tapi Allah maha mengkelabuhi mereka. Kalau salat malas, kalau dilihat orang semangat ibadahnya, wala yadhkuruna Allah illa qalila, tidak berzikir, tidak ingat sama Allah kecuali sedikit. Ini perbedaannya orang yang beriman dengan iman yang hakiki sama orang yang tidak beriman dengan iman yang hakiki. Zikirnya sedikit. Orang dijuluki ahlu zikir kalau dia banyak zikirnya. Wadh-dzakirina Allah katsiran wadh-dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah mensifati
yang dimaksud menjadi orang ahli zikir ini adalah orang yang banyak berzikir, baik lelaki atau perempuan, maka Allah akan melimpahkan ampunannya dan memberinya pahala yang besar, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adzabannar. Itulah sifat orang-orang yang ahli zikir, yang membuat Allah mendekat kepada mereka dan membuka pintu-pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, alladzina yadhkuruna Allah, dan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah qiyaman, di saat dia berdiri, wa qu'udan, dan di saat dia duduk, wa ala junubihim, dan di saat dia berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan kalau melihat makhluk-makhluk Allah, bintang-bintang yang diciptakan sama Allah, bukan hanya dilihat begitu saja, tapi difikir, inilah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang seperti inilah yang sama Allah dilimpahkan rahmatnya, dan kalau berusaha diberi restu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, maka ini kesempatan. Jadi manusia jangan membuang waktunya, suka membuang waktu berbicara, ngerasani sana sini, membuang waktu ngobrol yang tidak ada artinya. Ngobrol secukupnya, tapi gunakan waktu untuk berzikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi yang lebih penting dari semua amalan-amalan tadi adalah apa? Amalan hati. Jangan kita banyak beramal, hati kita ada riya, hati kita ada ghurur, hati kita ada ujub. Ini semuanya mengkikis amalan-amalan tadi. Karena amalan hati itu tentunya diutamakan, kata Sayyidina Ali, wa yasirur riya'i syirkun wa mujalasatu ahli al-hawa mansatun lil imani wa mahdharatun lisyaitan. Janibul kadhib fa innahu mujanibun lil iman, as-sadiq ala shafa manjatin wa karamah, wal kadhib ala syarafi mahwatin wa nadamah. Kata Sayyidina Ali, riya itu sedikit pun, sedikit saja, itu masuk golongan syirik. Tentu ini bukan syirkul akbar, tapi syirkul asghar, syirik kecil yang kalau kita minta ampun sama Allah diampuni. Tapi itu riya. Wa mujalasatu ahlil hawa mansatun lil imani wa mahdharatun lisyaitan. Duduk dengan orang-orang yang ahli hawa nafsu, hidupnya enggak ada arahnya, mansatun lil iman, mengkikis keimanan, wa mahdharatun lisyaitan, dan mengundang syaitan. Janibul kadzib, hindarilah berbohong, fa innahu mujanibun lil iman, karena berbohong ini menjauhkan Anda untuk mendapatkan keimanan yang hakiki. As-sadiq ala syafa manjatin wa karamah, orang yang jujur itu dia akan selamat dan dia akan mulia. Wal kadzib ala syarafi mahwatin wa mahana, dan orang yang berbohong dia akan hancur dan dia akan hina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat, khususnya buat diri saya sendiri dan buat semua yang hadir di masjid yang mulia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته، فأحينا اللهم على سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع أولئك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد،
قال الله جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبئ سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال الله جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم اجعلنا من جندك الصادقين واجعلنا من حزبك الغالبين برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة التي يسرت وأعطيت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.